Halo, nama saya adalah Bagus Wijanarko. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai FedEx Corporation. FedEx Corporation merupakan sebuah perusahaan multinasional di industri kurir dan delivery, yang mana FedEx Corporation berdiri pada tahun 1971 tanggal 18 Juni. Kemudian FedEx Corporation memiliki sebuah kantor pusat yang berlokasi di 942 South Shady Grove Road, Memphis, Tennessee 38120, United States of America. FedEx Corporation memiliki tagline yang berbunyi "When there is no tomorrow", atau dalam bahasa Indonesia berarti ketika tidak ada hari esok. Misi dari FedEx Corporation adalah menghasilkan pengembalian finansial kepada share owners atau pemilik sahamnya. Yang mana kali ini pengembalian finansial tersebut diperoleh melalui yang pertama, transportasi yang bernilai tinggi atau bernilai tambah kepada logistiknya. Yang kedua, menyediakan layanan lain atau dalam hal ini memiliki SBU atau sub bisnis usaha yang fokus pada operasinya pada industri yang terkait. Lalu yang ketiga, melayani dengan kualitas yang baik, merespon permintaan dengan kualitas yang baik pada setiap segmennya. Kemudian yang keempat, menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan dengan tim, mitra, dan pemasok. Kemudian, memprioritaskan keselamatan dalam operasinya. Setelah itu, memiliki standar etika dan profesionalitas yang tinggi pada setiap kegiatan perusahaannya. Kemudian, kita beralih kepada sejarah FedEx Corporation. Seperti yang sudah saya bahas tadi, FedEx Corporation berdiri pada tanggal 18 Juni 1971 dan kemudian pada tahun 1973, FedEx Corporation berhasil memicu sebuah revolusi pada industri kurir dan delivery, di mana mereka berhasil memicu revolusi tersebut dengan banyaknya inovasi dari mereka. Salah satunya adalah menjadi first mover dari penggunaan pesawat dan truk untuk menjadi bagian dari pengiriman paket ekspres. Kemudian 20 tahun beroperasi, perusahaan FedEx berhasil memperoleh 200 lebih penghargaan karena keunggulan operasionalnya. Dan pada tahun 1983, FedEx berhasil menjadi satu-satunya perusahaan jasa di Amerika Serikat yang berhasil mencapai pendapatan 1 miliar US dollar tanpa adanya akuisisi dan merger dalam waktu 1 dekade. Kemudian saya akan melanjutkan dengan financial statement dari FedEx Corporation tersebut. Financial summary. FedEx berhasil membukukan finansial yang lumayan stabil di setiap tahunnya, terutama pada 3 tahun belakangan ini, 2016, 17, dan 18. Pada 2016, FedEx berhasil membukukan pendapatan 50.000 juta US dollar. Kemudian 2017, 60.319 juta US dollar. Dan tahun 2018, 65.450 juta US dollar. Pada tahun 2019-nya, kami belum mendapatkan adanya data yang cukup matang untuk menjadi bagian dari penelitian ini. Hanya saja pada tahun 2019, FedEx banyak melakukan investasi. Contohnya adalah dengan peningkatan kecepatan dan efisiensi dari FedEx Ground, kemudian otomatisasi dari FedEx Express, modernisasi dari armada pesawat, integrasi TNT Express yang mana kali ini akan diintegrasikan dengan FedEx Express, kemudian membeli sahamnya kembali sejumlah 6,6 juta lembar atau sejumlah 1,5 miliar US dollar. Layanan FedEx. FedEx memiliki 7 SBU utama atau sub bisnis utama. Nah, yang pertama ada FedEx Express. FedEx Express melayani segala macam paket kecil seperti amplop salah satunya. Nah, memiliki cabang
dan jalur distribusi sampai ke 214 negara dengan waktu 1-3 hari perjalanan. Kemudian yang kedua ada FedEx Freight atau kargo, pelayanan kargo. Nah, kali ini FedEx menyebutnya dengan LTL atau Less Than Truckload. Pada kali ini FedEx menggolongkan paket yang termasuk ke dalam FedEx Freight adalah paket di atas 150 pound. Kemudian nomor 3 ada FedEx Ground. FedEx Ground merupakan pelayanan paket kecil dengan jaminan refund. FedEx Ground melayani hampir 100% dari setiap alamat di Amerika Serikat melalui anak perusahaannya yang bernama FedEx Home Delivery. Yang keempat ada FedEx Customer Critical. FedEx Customer Critical adalah pelayanan FedEx yang mana berkaitan dengan spesifik waktu. Artinya di sini paket-paket yang akan dimasukkan ke dalam FedEx Customer Critical adalah paket-paket yang membutuhkan penanganan khusus dalam hal durasi. Disinilah adanya sistem pengiriman semalam. Kemudian nomor 5 ada FedEx Services. FedEx Services adalah pelayanan FedEx yang mana akan memberikan informasi mengenai marketing global dan juga akan melakukan marketing global pada hal ini. Di sini, ketika kita menghubungi FedEx yang akan menerima kita selaku customernya adalah FedEx Services. Di sini juga FedEx Services melayani penjualan terkonsolidasi. Dan juga FedEx Services memberikan solusi kepada FedEx Express dan FedEx Ground akan solusi dari manajemen rantai pasokannya melalui anak perusahaan FedEx Services yang bernama FedEx Supply Chain Services Incorporation. Yang keenam, ada FedEx Office. FedEx Office merupakan pusat pengiriman dari semua macam paket dari FedEx. Kemudian di FedEx Office ini kita juga bisa mendapatkan akses data atau informasi. Di sini kita bisa mendapatkan penyalinan data pribadi kita selaku customer dari FedEx. Memiliki 120 lokasi di 10 negara. Yang mana memberikan kesan bahwa FedEx Office itu sangatlah dapat dijangkau oleh customernya. Kemudian yang terakhir ada FedEx Trade Network. FedEx Trade Network di sini banyak menghandle perdagangan internasional seperti contohnya pialang pabean, e-clearance, dan lain-lain. Kali ini kita akan bahas mengenai keunggulan kompetitifnya FedEx Corporation. Di antara banyaknya keunggulan kompetitif, kami memilih menjadi beberapa yang paling menonjol. Satu adalah menjadi first mover pada penggunaan pesawat dan truk untuk pengiriman ekspres. Kemudian yang kedua, dalam hal teknologi dan informasi, FedEx Corporations di setiap tahunnya rutin menganggarkan $1 miliar per tahun dalam hal riset untuk teknologi informasi. Kemudian FedEx juga memiliki Cosmos, yang mana kependekan dari Customer Operations Service Master Online Systems, di mana sistem ini sangat mendukung FedEx dalam hal teknologi untuk melacak di mana paketnya sudah berada dengan cara penskanan barcode. Kemudian FedEx Distribution Network. FedEx menjangkau lebih dari 200 negara dalam hal pelayanannya. Kemudian FedEx adalah pemimpin pasar semenjak tahun 1973 di Amerika Serikat. Pada tahun 1990, FedEx merupakan perusahaan pertama yang meraih award Malcolm Bridge National Quality Awards pada kategori jasa. Kemudian FedEx memiliki pengiriman semalam yang menjadi hal yang sangat diunggulkan pada pengiriman ekspres. Dan yang terakhir, FedEx
memiliki keunggulan pada jumlah armadanya. FedEx memiliki lebih dari 600 armada. Bahkan saat ini yang beroperasi diperkirakan bisa nyampe 650 pesawat yang sedang beroperasi dalam hal mengantarkan paket ekspres. Kemudian kita akan bahas market share dari perusahaan FedEx sendiri. Di sini secara global FedEx mendapatkan pangsa pasar sebanyak 30%, masih harus tunduk di bawahnya DHL, yang mana DHL meraih 39% dari total pangsa pasar di seluruh dunia. Namun secara spesifik, FedEx meraih pangsa pasar 50% atau setengahnya pada benua Amerika. Kemudian pada MEA atau Middle East Africa, FedEx mendapatkan 9%. Pada Europe, FedEx mendapatkan 10%, dan pada Asia Pasifik, FedEx mendapatkan 21%. Walaupun FedEx mendapatkan 30% masih harus tunduk di bawahnya DHL, tapi dalam hal pengorganisasian kargo, FedEx merupakan perusahaan di industri kurir yang memiliki layanan kargo terbesar di seluruh dunia. Dalam hal ini, global market share hanya menciptakan statement bahwa DHL hanya lebih baik dalam hal distribusi dibanding FedEx Corporations. Kali ini kita akan bahas mengenai faktor eksternal dari FedEx. Yang pertama, saya akan bawakan dari ancamannya terlebih dahulu atau threats. Yang pertama ada kenaikan harga minyak dunia. Di sini FedEx merupakan sebuah perusahaan dengan angka konsumsi minyak yang sangat banyak, mengingat FedEx menggunakan pesawat dan truk sebagai operasionalnya. Kemudian nomor 2, adanya perbedaan hukum dan politik. Di sini FedEx melayani 220 negara, yang mana artinya stabilitas politik dan hukum dari negara tersebut sangat mempengaruhi operasionalnya FedEx. Yang ketiga, krisis keuangan global. Sebagaimana kita ketahui, FedEx di sini selalu menstandarkan financial statement-nya dengan menggunakan US dollar. Yang mana ketika memang adanya krisis global dan menyebabkan turunnya nilai US dollar, itu artinya akan ada penurunan margin keuntungan dari FedEx sendiri. Lalu kita akan bahas mengenai opportunities. Kehadiran teknologi baru. Di sini, FedEx selalu menjadi yang terdepan pada bidang teknologi. Jadi ketika memang ada kehadiran teknologi baru, semua orang akan optimis kepada FedEx lah penemunya. Kemudian, yang kedua, opportunities-nya adalah ekspansi di negara-negara berkembang. Sebagaimana kita ketahui, adanya globalisasi atau penyempitan dunia ini membuat negara-negara berkembang itu semakin terdesak dan semakin banyak mengadopsi hal luar. Salah satunya adalah terbukanya peluang bisnis bagi FedEx untuk dapat merambah ke setiap seluk-beluk di dalam negara berkembang. Kemudian, yang terakhir, adanya pertumbuhan penduduk. FedEx tidak pernah mengklasifikasikan customer dalam hal penerimaan paketnya. Artinya, pangsa pasar FedEx targetnya adalah semua orang yang ingin mengirimkan paketnya. Artinya dengan banyaknya pertumbuhan penduduk, FedEx akan semakin memiliki kemungkinan yang lebih banyak dalam meraih customer baru. Baiklah, kita akan bahas KSFA atau Key Success Factor Analysis. Pada kali ini, saya menggunakan beberapa elemen pada internal setiap perusahaan yang saya rasa menjadi 3 perusahaan terbesar pada industri kurir dan delivery di global saat ini. Yang pertama ada elemennya brand awareness, yang kedua advertising, yang ketiga market share, 4 teknologi, yang kelima manajemen, yang keenam financial positions. Baik, kali ini saya mengambil contoh dari DHL selaku pemimpin pasar. Dan kemudian ada UPS
UPS sendiri merupakan salah satu saingan kompetitor yang paling kuatnya FedEx di benua Amerika. Baiklah, di sini FedEx memperoleh nilai 3,28, sementara DHL meraih nilai 3,5 dan UPS sendiri meraih nilai 2,37. Yang mana artinya FedEx memiliki keunggulan yang besar pada atas UPS, kemudian DHL memiliki keunggulan yang kecil dibandingkan dengan FedEx. Artinya FedEx dan DHL hanya terhalang satu langkah saja. Jadi kemungkinan FedEx bisa kapan saja menyalip DHL, atau bahkan DHL kemungkinan juga bahkan bisa memperjauh gap-nya. Baiklah, kali ini saya akan bahas mengenai unsolved metrics atau salah satu tahapan dalam perancangan strategi untuk FedEx Corporations. Dengan menggunakan elemen internal dan eksternal, di sini kami telah menghitung skor dari faktor internal dan eksternal, yang mana internalnya berada pada 2,80 dan eksternalnya berada pada 2,72. Yang mana pada unsolved metrics, FedEx Corporations berada pada posisi box kelima atau direkomendasikan untuk hold and maintain. Dan juga ini berarti bahwa strategi yang digunakan oleh FedEx Corporations pada tahun sebelumnya masih mungkin untuk digunakan walaupun adanya kompetisi dan resesi dalam hal ini. Kemudian yang kedua, FedEx sangat mampu untuk melakukan penetrasi pasar. Dengan tingginya nilai internal dibanding nilai eksternal, di sini FedEx memiliki kekuatan untuk berakselerasi memasuki pasar lain. Kemudian yang terakhir adalah product development. Dalam rangka memperebutkan pangsa pasar, FedEx sangat direkomendasikan untuk melakukan product development atau perkembangan produk. Kemudian BCG Matrix. Dengan menggunakan elemen yang sama, yaitu IFAS dan EFAS atau faktor internal dan faktor eksternal, FedEx berada pada posisi stars. Yang mana artinya di sini FedEx telah mendapatkan banyak pangsa pasar, tetapi juga masih memiliki pertumbuhan pasar yang tinggi. Di sini FedEx sangat berpotensi untuk bisa mencapai tahap cash cow atau menjadi pemimpin pasar ketika memang FedEx mampu bertahan dari gerusan pertumbuhan pasar atau faktor eksternal. Tapi FedEx juga sangat mungkin untuk turun ke posisi dox atau questioner ketika memang FedEx tidak bisa bertahan. Kali ini kami merekomendasikan strategi untuk membangun kemitraan dengan perusahaan minyak dan gas. Kenapa perusahaan minyak dan gas? Di sini mengingat faktor analisis untuk yang eksternalnya, pada ancamannya kenaikan harga minyak dunia itu menjadi salah satu faktor yang memang tidak bisa ditanggulangi. Untuk itu, membangun kemitraan dengan perusahaan minyak dan gas itu sangatlah penting dalam rangka untuk menyediakan pemasok yang kuat bagi FedEx Corporations, juga dengan harga yang terkonsolidasi. Dengan begitu, faktor internal FedEx itu akan mampu bertahan dengan gerusan tingginya pertumbuhan pasar dan besarnya faktor eksternal yang muncul ketika memang adanya fluktuasi harga minyak dunia. Di sini, kami merekomendasikan untuk membangun kerjasama dengan perusahaan minyak dan gas, juga dalam bentuk joint venture. Artinya, di sini bukan hanya FedEx yang mendapatkan pemasok, akan tetapi perusahaan minyak dan gas tersebut juga akan mendapatkan pemasok, tetapi dalam hal distribusi. Dalam hal ini, FedEx akan menyediakan jalur distribusi dan juga fasilitas untuk mendistribusikan produk-produk dari perusahaan minyak gas tersebut. STP atau kepanjangannya adalah Segmentation, Targeting, and Positioning. Untuk segmentations, di sini FedEx Corporations mensegmenkan customer-nya pada jenis customer bisnis. Yang mana artinya di sini angka kebutuhannya itu besar dan
diperoleh dengan kontrak kerja. Kemudian pada targeting, di sini FedEx Corporation menargetkan perusahaan gas dan minyak sebagai customernya. Dengan kualifikasi perusahaan gas dan minyak yang memiliki diferensiasi produk berupa yang pertama, avgas atau after, atau kita biasa mengenalnya sebagai bahan bakar pesawat. Kemudian bensin, baik itu RON 88 atau premium maupun RON 92 atau Pertamax. Kemudian solar. Kemudian pada bidang positioningnya, di sini FedEx akan menjadi pemasok kuat dengan harga yang murah yang diperoleh melalui kontrak kerja, dan juga FedEx akan mendapatkan pemasok kuat dengan harga yang murah juga. Kemudian di sini FedEx akan menjadi sebuah customer dengan tingkat konsumsi yang tinggi, dan juga FedEx akan mendapatkan customer dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Kali ini kita akan bahas mengenai marketing strategies atau format 4P: Product, Price, Promotion, and Place. Pada bagian produk, FedEx di sini menawarkan pengiriman, pelacakan, dan pengelolaan paket dalam segala bentuk. Jadi, FedEx mampu melayani produk-produk minyak dari perusahaan minyak dan gas tersebut. Dan kemudian FedEx juga mampu melayani bagian administrasi, distribusi dari bagian administrasi perusahaan tersebut, dokumen, dan segala macam hal lainnya. Di sini juga pada bagian produk, FedEx menawarkan akses khusus yang bisa diperoleh oleh perusahaan minyak dan gas tersebut dalam hal memperoleh akses informasi secara eksklusif yang mana tidak bisa diakses oleh customer pada umumnya. Kemudian dalam hal price sendiri, FedEx akan memberikan harga khusus untuk perusahaan minyak dan gas, di mana pada angka kontraknya dalam hal negosiasinya, FedEx dituntut untuk mencapai angka 10-15% potongan pada harga produk minyaknya dan memberikan potongan seharga 10-15% pada pengirimannya atau layanan yang ditawarkan oleh FedEx tersebut. Kemudian pada bagian promotion, di sini FedEx harus membawakan apa sih keunggulannya ketika Anda bekerja sama dengan FedEx dalam hal distribusi, daripada Anda harus menanggung semua resiko yang akan terjadi ketika Anda memutuskan untuk mendistribusikan segala macam produk Anda melalui distribusi yang sudah Anda lakukan sebelumnya. Artinya di sini akan ada banyak sekali biaya operational cost yang akan terpotong dengan bekerja sama dengan FedEx. Kemudian juga ada banyak risiko yang kemungkinan dapat dihindari ketika Anda bekerja sama dengan FedEx. Kemudian untuk place sendiri atau distributions, FedEx di sini memiliki 200 lebih pelayanan di negara di dunia ini. Itu artinya perusahaan minyak dan gas tidak perlu khawatir akan kemampuan distribusi dari FedEx yang mana sudah memiliki lebih dari 1.200 untuk pelayanan FedEx Office-nya sendiri di setiap negara. Yang mana di sini sangat meyakinkan untuk dapat menjangkau seluruh jalur distribusi yang sudah dilalui sebelumnya oleh perusahaan minyak dan gas tersebut. Kali ini kita akan bahas mengenai bagian yang terakhir atau asumsi. Jadi, apa sih kira-kira dampak dari implementasi strategi yang kami rekomendasikan ini? Kemitraan dengan perusahaan gas dan minyak. Yang pertama, dapat dengan efektif mengurangi fixed cost. Karena kenapa? Karena dengan nilai kontrak tersebut akan mengurangi perbelanjaan perusahaan FedEx akan minyak sebagai bahan bakar pesawat dan bahan bakar truk. Kemudian menanggulangi ancaman kenaikan harga minyak dunia. Kemudian meningkatkan margin keuntungan dengan mendapatkan customer dan pemasok yang kuat. Dan yang terakhir adalah menambah kemampuan FedEx dalam berakselerasi.
Kenapa menambahkan kemampuan dalam berakselerasi? Itu karena dengan bertambahnya margin keuntungan. Di sini FedEx akan mendapatkan cash flow yang lebih banyak. Untuk itu, FedEx mendapatkan sebuah kekuatan yang lebih besar lagi pada bagian internalnya. Baiklah, sampai lagi di akhir segmen di mana saya akan menutup presentasi ini dengan sesi tanya jawab. So guys, feel free to ask. Saya Bagus Yunarko pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.